Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Hukum waris merupakan hukum pluralisme atau yang dikenal dengan keberagaman. Hukum waris juga secara keseluruhan merupakan hukum perdata. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hukum yang ada bersifat tertulis dan tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini banyak sekali ditemui di Indonesia. Salah satunya ialah hukum adat. Hukum adat Batak Toba ialah salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan. Menurut sistem hukum waris adat, pewaris merupakan individu yang akan memberikan harta yang dimilikinya baik saat masih hidup maupun setelah wafat. Warisan ini dipandang sebagai proses peralihan data berupa material maupun immaterial. Dalam hukum adat, warisan tidak hanya berbentuk harta benda, tetapi juga bisa yang bukan benda, seumpamanya berupa gelar. Di Indonesia, hukum waris masih merupakan hukum pluralisme atau biasa kita kenal dengan keberagaman. Adapun hukum waris secara keseluruhan, hukum ini sangat berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena manusia tentu akan mengalami suatu peristiwa hukum, yaitu dengan adanya kematian. Dengan adanya kematian, tentu akan menimbulkan akibat hukum, diantaranya ialah permasalahan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal, serta bagaimana penuntasan hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut yang diatur dalam hukum waris. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dari sekian macam hukum di Indonesia, terdapat hukum adat. Indonesia sendiri memiliki beberapa macam adat yang dimana salah satunya berupa hukum adat Batak Toba. Hukum adat Batak Toba ialah salah satu hukum yang hidup pada masyarakat dengan sistem mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Berdasarkan dari penjelasan beberapa materi tentang hukum waris, di sini saya akan menggali lebih dalam tentang permasalahan bagaimana sistem pewarisan menurut hukum adat Batak Toba pada pasangan yang tidak memiliki keturunan. Pada umumnya, dalam pembagian harta warisan akan selalu melibatkan kepala adat yang mempunyai peran penting di tempat tersebut, karena kepala adat memiliki kedudukan yang tinggi dan dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Pembagian harta warisan pada pasangan yang tidak memiliki keturunan sudah tidak memiliki bapak ataupun kakek, maka warisan itu berpindah kepada sanak kolateral yang disebut dengan panean atau dikenal dengan penanggung jawab. Harta warisan ini dapat diwariskan kepada saudara lelaki kandung daripada orang yang meninggal. Bila tidak memiliki saudara lelaki kandung, maka bisa diwariskan kepada paman dan sepupu dari kakek yang sama. Maka dari itu, pewaris yang sah mundur selangkah ke belakang dalam hal kesilsilahan dan setiap kali mundur dengan prinsip yang sama. Menurut hukum adat Batak Toba, jika orang yang meninggal tidak meninggalkan istri, panean atau penanggung jawab memiliki hak untuk mengambil seluruh harta peninggalan. Akan tetapi, jika orang yang meninggal memiliki istri yang ditinggalkan, panean atau penanggung jawab harus mengizinkan keluarga yang sedang kemalangan untuk mendapatkan sebagian harta peninggalan. Bila pada akhirnya panean atau penanggung jawab mengambil seluruh harta peninggalan, maka panean bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang piutang pewaris selama hidup. Kedudukan anak perempuan dalam waris adat suku Batak pada prinsipnya ialah anak perempuan bukan termasuk ahli waris, hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Jikalau anak perempuan mendapatkan bagian harta peninggalan, bagian itu hanyalah sedikit atau di sana biasa disebut dengan tano pauseang.
Bagian ini pun diterima setelah anak perempuan menikah dan bagian ini tidak dapat dijual oleh anak perempuan tersebut. Apabila anak perempuan meninggalkan kampung halamannya, maka tanah pauseang tersebut akan diambil oleh saudaranya yang tinggal di tempat pewaris. Menurut Lumban Raja, pada masa lalu masyarakat Batak menganut sistem pembagian warisan secara patrilineal yang artinya hanya laki-laki atau anak laki-laki yang diwarisi, bukan pihak perempuan atau anak perempuan. Namun, dalam perkembangan sekarang ini, perempuan atau anak perempuan dapat memperoleh bagian yang sama dari harta warisan dengan anak laki-laki. Hal ini umumnya dilakukan terutama di kalangan mayoritas rata-rata orang Batak Toba di perantauan. Menurut Panjaitan, sistem garis keturunan orang Batak Toba bersifat patrilineal dan harus dipertahankan sebagai garis keturunan laki-laki. Tetapi kita tidak boleh kaku dalam mempertahankan pengaruh kedudukan anak perempuan menurut prinsip ini. Zaman telah berubah dengan modernisasi dan cara berpikir yang semakin canggih. Yang terpenting adalah jangan abaikan peran anak perempuan di keluarga. Sebagai seorang anak perempuan, ia harus menghormati orang tuanya dan memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, orang tua harus adil dan bijaksana dalam memberikan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris. Dari semua materi yang saya jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian harta warisan pada pasangan yang tidak memiliki keturunan menurut hukum adat Batak Toba akan diberikan kepada bapak ataupun kakek dari pihak pewaris laki-laki. Jika pewaris sudah tidak memiliki bapak ataupun kakek, harta warisan berpindah kepada sanak kolateral yang disebut dengan panean atau yang dikenal juga dengan penanggung jawab. Dapat perbedaan dalam pembagian harta waris adat Batak Toba yang berdomisili di wilayah adat dan tidak berdomisili di wilayah adat. Pembagian harta warisan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah wilayah Toba masih membagi harta warisan berdasarkan jenis kelamin, yaitu yang mendapatkan bagian hanya anak laki-laki. Jika anak perempuan mendapatkan bagian, itu pun hanya sebagian kecil dari harta waris. Sedangkan pembagian harta warisan di daerah wilayah luar Toba, pembagian harta warisan sudah disamaratakan pada anak laki-laki dan anak perempuan sesuai dengan perkembangan zaman.